Anda masih tetap setia menyaksikan Hidup Sehat, masih bersama Intan dan juga Dokter Dika, dan kita masih membahas mengenai sarkopenia nih yang ternyata mengintai kita semua nih. Dokter, tapi sebelum menjawab bagaimana cara mencegahnya, dokter, apakah sarkopenia ini bisa terjadi lebih awal, dokter? Oke, bisa terjadi lebih awal. Dan kalau misalnya ngelihat teman-teman zaman now ya, atau zaman sekarang, itu latihan lari dikit agak lama ternyata terjadi ruptur dari ACL. Atau misalnya terjadi tear atau robekan dari ligamen. Atau misalnya latihan padel terus-menerus ternyata terjadi robekan dari ligamen. Itu menjadi salah satu petanda dari kita bahwa mungkin otot kalian ini belum ditabung dengan benar. Jadi otot itu adalah stabilisator dari tulang dan juga komponen lainnya ketika kita olahraga. Jadi penting banget buat teman-teman yang sekarang lagi hobi lari, hobi padel, tenis, dan lain sebagainya, mulailah nabung otot. Karena tadi sarkopenia itu sudah mulai ketika kita di usia 30 tahun. Dan depresiasinya cukup nyata, 3-8% setiap dekadenya. Oke, jadi memang ternyata kita harus pinter-pinter dan lebih bijak lagi memilih olahraga ya, dokter ya. Nggak bisa kita berpikiran untuk lari terus-terusan, padel terus-menerus. Karena ini adalah olahraga yang, apa tadi dokter bilang, olahraga bukan strengthening. Bukan strength ya? Iya, jadi olahraga dari WHO itu memang tadi sudah di-mention dari WHO bahwa olahraga itu bukan hanya aerobik saja. Oh, bukan hanya aerobik. Yang disarankan memang 150-300 menit setiap minggunya. Tapi harus dimasukkan juga komponen nabung ototnya nih. Yang direkomendasikan adalah 2 kali selama 1 minggu. Oh, 2 kali selama 1 minggu. Berarti untuk durasi latihan otot orang dewasa yang ideal adalah 2 kali dalam 1 minggu. Yes, benar sekali. Sekalinya itu berapa jam sih dokter misalnya? Pada dasarnya itu kita kalau misalnya ngomong frekuensi ataupun lamanya kita di gym tergantung dari masing-masing orang. Tapi pada dasarnya nabung otot itu tidak harus dilakukan di gym nih. Ini yang harus di-highlight juga. Kita bisa nabung otot juga di rumah. Dengan kegiatan-kegiatan ataupun dengan gerakan-gerakan yang simpel. Contohnya misalnya plank, squat, dan lain sebagainya. Itu juga masuk dalam gerakan-gerakan yang bisa nabung otot begitu. Oke dokter, jadi nggak perlu alasan, aduh aku nggak member gym di mana-mana, ternyata di rumah juga bisa loh. Nah dokter, selain melakukan olahraga teratur, tadi kan dokter katakan olahraga harus teratur, harus lebih bijak. Ada nggak sih nih dok makanan tertentu yang bisa membantu untuk menutrisi dan meningkatkan kekuatan otot? Oke, jadi kalau kita ngomongin masalah pembentukan otot, salah satu komponen pentingnya adalah pemenuhan nutrisi. Dan di sini yang dibahas spesifik adalah salah satunya adalah protein. Di mana memang kebutuhan protein laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau semisal untuk laki-laki di usia 19-64 tahun, itu kebutuhannya adalah sekitar 65 gram per harinya. Sedangkan untuk perempuan adalah sekitar 60 gram per harinya. Protein itu banyak banget sumbernya, bisa dari makanan apapun, dari daging, dari telur, dari tahu, tempe, dan lain sebagainya. Ataupun juga dari susu. Salah satu komponen juga yang berdasarkan penelitian terbaru adalah HMB. Di mana HMB ini adalah salah satu senyawa asam amino yang memang ternyata penelitiannya ketika HMB ini tercukupi dengan 1,5 gram per harinya, ini dapat membuat pembentukan massa otot 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan komponen yang tidak ada HMB-nya. Oke, nah tapi kayaknya HMB ini belum terlalu familiar ya dokter bagi saya maupun juga pemirsa di rumah. Nah sebenarnya ini HMB ini apa sih dokter, bisa dijelasin lebih spesifik nggak? Jadi HMB itu adalah suatu asam amino yang bisa didapatkan dari makanan, tapi penyerapannya memang cukup rendah, yaitu sekitar 5%. Sehingga kalau semisal ingin pemenuhan HMB mungkin juga bisa ditambah dengan suplementasi ataupun dari produk-produk lainnya yang mengandung dari HMB. Oke, nah tuh pemirsa di rumah sudah bisa mulai pilih susu yang ada HMB-nya ya. Dok, dengan menjaga kekuatan otot, benarkah bisa menjaga kualitas hidup juga menjadi lebih baik nih dokter? Betul banget, kalau kita ngomongin masalah otot, kita itu kepingin tua seperti yang kita bahas tadi, kita ingin tua robust, kita kepingin tua bisa aktif dan juga tetap bergerak kemana-mana. Nah, otot ini adalah salah satu fondasi atau salah satu investasi yang paling jelas, yang paling efeknya kelihatan lah ketika kita tua. Dan ketika kita tua dengan massa otot yang bagus, maka kualitas hidup kita juga akan semakin meningkat. Wah, berarti kalau mau berumur panjang, salah satu caranya kita harus nabung otot dari sekarang nih pemirsa. Pokoknya aku sekarang udah mau lebih rajin lagi olahraga. Terus juga nggak mau lupa angkat beban deh dokter. Pemirsa juga di rumah harus, supaya terhindar dari sarkopenia. Baik dokter, terima kasih banyak, informasinya sangat luar biasa. Sama-sama Intan.